Martin Sabah lahir di Bandung 4 April 70. Lama tinggal di Bandung, kemudian sekolah di SMA 5 Bandung, kemudian kuliah Fakultas Hukum di Unpar. Sambil kuliah dia ikut bergabung dalam paduan suara Unpar, kemudian juga ikut bergabung dalam ada 3 band gitu ya, dimana salah satunya ada KSP. Nah setelah itu Martin banyak bersama dengan KSP, kemudian bersama dengan beberapa tim KSP juga membuka sebuah kafe tempat nongkrongnya musisi-musisi Bandung, yaitu Kafe Halaman di Taman Sari Bandung. Nah di sana kemudian KSP terus jalan sambil kemudian Martin juga mengelola, ikut terlibat mengurus sebuah kelompok pelayanan paduan suara namanya Glorify the Lord Ensemble yang dibentuk oleh ayahnya Bapak Daud Sabah. Dan kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, diteruskan oleh Martin, Denny, dan juga Ivan dan Carlo untuk sama-sama mengelola Glorify the Lord Ensemble. Dan kemudian ketika menikah dengan saya, Martin pindah ke Jakarta. Walau diriku kini tak berdua, dirimu pun tiada berbeda. Martin Sabah, suami saya, adalah seorang musisi yang sangat amat mencintai musik. Dan cara dia menikmati dan mencintai musik itu berbeda dari musisi lainnya yang saya tahu. Karena dia membuat musik ini yang dia rasakan itu begitu indah, sebuah ekspresi rasa. Dia serahkan musik itu untuk sebagai bahasa cintanya sama Tuhan. Itu yang saya melihatnya berbeda. Dan waktu saya pertama kenal juga dengan Martin, saya nanya sama dia gitu ya, Martin, jadi kamu tuh bisa dibilang jadi profesinya seorang musisi gitu. Terus dia bilang satu hal yang sangat aneh sih kalau menurut saya ya. Dia bilang bahwa dia passionnya adalah memperlengkapi anak-anak muda untuk worship kepada Tuhan. Dan ternyata itu benar-benar dia lakuin. Jadi dia melakukan banyak sekali melatih anak-anak muda begitu ya untuk dalam satu paduan suara. Ada Glorify the Lord Ensemble, ada Inside Out, ada banyak lagi di gereja-gereja lain, ada GPCC, GDI, dan masih banyak juga yang lain-lain ya. Dia latih, dan dari murid-muridnya kemudian saya tahu juga dalam prakteknya dia mengajar beberapa kali, Martin tidak hanya fokus pada mengajar teknik, tapi dia akan bicara lebih dulu mengenai bagaimana hati yang menyembah. Pasti diawali kelasnya dia itu adalah dengan hati yang menyembah. Saya lihat slide-nya waktu dia mengajar, kalau kemudian dia ngasih seminar juga pasti seperti itu, bahwa worship itu adalah bukan bicara soal teknik, tapi bagaimana bicara soal hati yang menyembah. Nah, soal teknik, dia bilang gitu, bukannya tidak mungkin, karena prinsipnya Martin adalah ketika kita memberikan kepada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Makanya, teknik juga yang terbaik. Gitu. Ekspresi yang terbaik, semua yang terbaik. Jadi semuanya itu ditarik bagaimana memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Dan di dalam dia mengajar, dia juga seringkali memperlengkapi anak-anak muridnya dengan nilai-nilai, pelajaran hidup, menjadi bapak, menjadi kakak bagi mereka. Dia menyentuh dan memberikan benih-benih kehidupan ke dalam anak-anak ini. Jadi kalau ditanya apakah suami saya musisi, kayaknya it's more than just musician ya. It's more than just musician. Mengubah musik menjadi sebuah bahasa cinta yang indah banget untuk Tuhan lewat hidup banyak orang. Dan itu yang dia lakukan, dan itu yang menurut aku legasinya dari seorang Martin Sabah, suami saya. do
layaknya seorang musisi, Martin itu sangat feeling banget, sangat amat feeling banget. Jadi ketika dia membuat satu aransemen musik begitu ya, dia memainkan alat musik, dia benar-benar masuk ke dalam lagunya itu. Jadi Martin itu sangat amat mencari tahu seringkali apa makna di balik lagu ini. Kenapa lagu ini ditulis, dan kemudian dia akan masuk ke sana dan kemudian menyampaikan dengan segala ekspresinya dia. Itu yang dia lakukan. Dan seringkali ya Martin ini ngulik musik sendiri gitu ya, ngulik musik gitu ya. Dia lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu lama ya, dia mainkan ulang lagi dengan dia improvisasi, bikin improvisasi macam-macam. Beberapa kali saya diminta untuk ngevideoin ketika dia main gitu ya. Terus kemudian nanti dia akan pelajari lagi gerakan tangannya. Terus dia nanti akan bikin improve lagi. Jadi dia, Martin ini adalah seorang pembelajar ya. Dia benar-benar belajar, dia latih skillnya terus menerus begitu ya. Yang lagi-lagi untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi itu bukan hanya kata-katanya, tapi benar-benar dia lakuin. Musisi favorit banyak ya, dia suka banget sama Brian McKnight, dia suka banget, itu inspirasi dia. Kirk Franklin, yes, itu dia banget gitu ya. Dan semangatnya Kirk Franklin itu tuh kayak, ya sama kayak Martin kalau nyanyi, mimpin paduan suara ya begitu, pecicilannya, semangatnya dengan powernya ya sama persis. Kalau teman-teman mungkin ngeliat Kirk Franklin ya, dia akan ngeliat Martin, that's Martin gitu, caranya dan sebagainya. Tapi dia orang yang juga ini tidak terpatok sama genre. Misalnya, contohnya aku suka musik yang agak beda sama Martin. Aku suka musik-musik kayak Pitbull gitu ya. Waktu itu Martin mau loh diajak nonton konser Pitbull sama aku gitu ya. Jadi dia sangat terbuka sama musik, dia sangat terbuka dan sangat mengapresiasi karya gitu ya. Dia tidak membatasi dirinya dengan musisi-musisi tertentu, tapi dia benar-benar dengerin semuanya dan apresiasi, dan dia selalu mendapatkan sesuatu dari semua karya yang ada. Appreciation-nya dia luar biasa sih terhadap sebuah karya musik. Dia tidak pernah menganggap, Allah ini lagu jelek, Allah ini apa, nggak pernah itu terungkap sama dia. Dia selalu mengapresiasi karena dia percaya bahwa musik itu tercipta dengan proses yang juga melibatkan rasa, kemudian keindahan. Jadi dia sangat apresiasi semuanya gitu. Kaulah mimpiku yang hadir saat ku rindu. Biarkan ku simpan dalam hatiku rasa cinta padamu. Kalau orang-orang yang pacaran seusia sama aku dan Martin, kita tahu ya dulu kebiasaan zaman dulu tuh kalau kita suka sama orang, terus kita kasih kompilasi lagu-lagu gitu ya. Lagu-lagu yang mengekspresikan rasanya kita sama orang tersebut. Nah, Martin dulu juga gitu, dia kasih aku lagu-lagu dalam sebuah CD, lagu-lagu cinta perasaannya dia sama aku. Ada dari Natalie Cole, More Than You'll Ever Know. Ada Michael Frank, How I Remember You. Ada Angie and Debbie Winans, Why Won't You Let Me Love You. Dan banyak lagi. Ada You and I dari Bublé, kemudian Bryan Adams, I'll Always Be Right There. Lagu-lagu pada zaman itulah gitu ya. Dan lagu cinta yang dikirimin Martin waktu itu buat aku, dikompilasi di CD itu, terus kita jadiin souvenir pernikahan. Nah, ini souvenir pernikahan kita. Lagu-lagunya ada semua di sini. Ini pernikahan kita 070707 7 Juli 2007 kita menikah, dan di sini kita masukin juga janji pernikahan kita. Ada janji pernikahan kita di sini, dan kita kasih nama Love is a Journey karena cinta adalah sebuah perjalanan. Dan janji nikah kita ini pun kita tulis di tembok kamar kita supaya kita nggak pernah lupa sama janji nikah kita. Karena kan seringkali ya kan, kalau pas lagi janji nikah terus kemudian berapa lama suami istri suka lupa kan sama janjinya kan. Nah, ini kita tuliskan supaya kita nggak lupa. Dan Love is a Journey ini benar-benar kita jalanin janji nikahnya bersama-sama kita lakukan. Dan saat ini ketika Martin sudah berpulang ke rumah Bapa, ada satu janji lagi yang kita pegang bersama di sini. And loving you will be my endless journey. Itu janji yang kita sama-sama lagi jalanin sekarang. Endless journey.
Ya, ini sebagian dari karya-karyanya suamiku, Martin Sabah. Dia berkarya bersama dengan KSP di sini. Dan masih juga ada beberapa single KSP yang lagi jalan dengan ada Martin juga di sana. Kemudian dia juga ikut berkarya di The Firm namanya. Ini ada satu kelompok musik rohani gitu ya. Dan dia juga di Glorify the Lord Ensemble, ada beberapa album yang sudah dibuat, salah satunya ini Superhero. Ini Martin yang produserin juga. Superhero ini bicara soal Yesus sebagai superhero-nya. Kemudian Sabah bersama dengan kakak adiknya, Sabah beberapa albumnya. Ini kemudian juga lagu Christmas-nya dan beberapa single lain yang dia buat. Martin juga banyak terlibat dalam proses membantu vokal coach ya, vokal coach dari banyak gereja. Kemudian ada kelompok-kelompok musik tertentu seperti Inside Out, dan juga membackup beberapa musisi-musisi yang mungkin kita juga banyak tahu ya, seperti Tulus, kemudian juga ada Dipa Barus, kemudian juga ada Yura, ada Rusanaya, dan masih banyak lagi yang aku mungkin nggak bisa sebutin satu persatu pada saat ini ya. Jadi banyak sekali Martin berkolaborasi, ada Iwake juga gitu yang berkolaborasi juga sama Martin di sana, di mana Martin menjadi vokal coachnya dari backing vokalnya gitu ya, untuk membagi-bagi suara dan sebagainya. Juga untuk tampilan choirnya juga sama Glenn Fredly juga seperti itu. Jadi ya dia banyak berkolaborasi dengan beberapa musisi lain, yaitu dia karya-karyanya Martin Sabah. Halo, saya Uci. Halo, saya Lucky Suryo. Kami dari KSP Band, bandnya Martin Sabah juga, yang 33 tahun saya bersama Martin. Mas Lucky lebih parah lagi, Mas Lucky lebih lama lagi kenal Martin. Kalau kenal sama Martin itu, Martin masih SMA kira-kira ya 35-36 tahun yang lalu lah ya. Gara-gara apa tuh? Gara-gara ya di ruang ini juga nih. Latihan-latihan di sini ya? Mulai latihan. Dan rupanya dari ketika dia masih SMA, perjalanan itu akhirnya kita malah jadi yang ngeband bersama. Yang tadinya kegiatannya dia SMA, kita juga dengan tim pelatih, nggak taunya kita malah jadi bisa lebur jadi satu. Martin ini di samping salah satu juga yang memegang andil dari awal KSP Band mulai profesional ini menjadi terus berjalan ya, karena dia ya dari awal banget sampai sekarang gitu ya. Kita mempunyai 3 album KSP, 1 album KSP Singers. Itu dia terlibat sedemikian jauhnya dari awal, bahkan yang sampai akhir ini dia juga yang selalu menginisiasi untuk kita kembali ke rekaman. Dan bahkan yang terakhir ini single yang terakhir ini Kekagumanku judulnya. Itu tempo hari dia bilang ini tinggal video klipnya, cepet kita bikin video klipnya ini segala macam. Tapi ya ternyata situasi berkata lain ya gitu ya. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti kita akalin supaya video klip tetap ada dia, walaupun kita belum syuting lagu yang terakhir. Siapa tahu kita bisa ngakalin gitu untuk supaya tetap bisa jadi dengan adanya almarhum. Ada satu lagu waktu itu saya ingat betul yang bikin lagunya saya. Di tengah itu saya ingat saya duduk di sini nih, di sini. Dia nongol dari situ. Saya tanya, Tin, ini gimana ya tengahnya ya? Terus dia kasih clue untuk nerusin lagu itu gitu ya, walaupun. Nah, ketika itu saya ingat dari dia mancing itu, akhirnya saya bisa menyelesaikan lagu itu gitu. Walaupun kecil atau walaupun pendek, dia memberi andil itu. Tetapi menurut saya sesuatu yang amat berharga ya, yang untuk kita. Dan menurut saya bukan banyak atau kecilnya, tetapi memang memberi andil yang untuk kitanya bisa bikin mood bangun. Nah itu yang paling susah sebetulnya ya.
kerjasama yang kayak gitu yang susah. Pergianku bukan berarti untuk mengingkari cinta. Mestinya kau tahu. Saya kenal Martin Enrico Saba dari tahun 93. Jadi dia sekarang ini kan sama-sama di leader di Glorify. Saya melihat dia sebagai sosok bukan hanya sebagai teman, tapi dia udah jadi sahabat. Dia inspirasi, orangnya sangat humble. Dia selalu menyenangkan orang lain. Dia care banget sama orang lain. Pokoknya Kak Martin ini, kalau saya sih bilang no words lah buat Kak Martin. Karena dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, orang hebat, dan orang yang benar-benar takut akan Tuhan, dan selama hidupnya dia ingin menyenangkan orang lain, dan juga pasti dia ingin menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itulah Martin Saba. Halo, saya Herman, salah satu murid Kak Martin Saba yang sering dipanggil Kak Iko. Saya di Glorify dari tahun 2018 dan kenal beliau sangat dekat, dan kenal beliau itu menurut saya banyak pengaruh ya dalam hidup saya pribadi, karena beliau tidak hanya musisi, beliau tidak hanya coach, pelatih, tapi dia juga banyak membantu orang-orang, termasuk saya salah satunya yang sampai saat ini banyak sekali yang sudah dibantu. Terima kasih Kak Iko. Kak Martin adalah teman yang baik. Kak Martin adalah rekan kerja yang menyenangkan. Energi positifnya selalu menular ke seluruh tim. Kak Martin juga selalu memiliki cara yang tepat untuk memberikan masukan yang membangun untuk kita semua. Terima kasih banyak Kak Martin. Kalau ngomong Martin itu di kita berempat bersaudara itu dia yang paling hangat memang. Dia tuh family man banget, Martin itu. Sangat concern tentang keluarga, apa segala macam, apalagi setelah papa mama meninggal tuh dia jadi salah satu ganti menjadi orang tua buat kita gitu. Dimana kita ada keluhan atau sedang ada pergumulan, dia tempat kita cerita. Waktu Tuhan panggil tuh baru saya mikir gini loh, kenapa kok tiba-tiba Tuhan bisa percayain ke Kak Iko atau Kak Martin ini banyak hal gitu yang wah tiba-tiba banyak. Ternyata begitu dipikir-pikir, oh ya mungkin karena memang waktu Tuhan panggilnya memang nggak lama. Jadi benar-benar kayak kalau saya lihat hidup Martin tuh maksimal banget ya. Bukan karena dia kakak, tapi benar-benar karena apa yang dia tabur, benih-benih yang dia tabur bukan hanya ke kita, keluarganya, saudara-saudaranya, tapi ke semua orang yang dia ketemu. Buat saya sih memang Kak Iko tuh sosok yang luar biasa, yang begitu menyayangi keluarganya, menyayangi istrinya, menyayangi Tuhan, dan dedikasikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Martin Enrico Saba, atau yang biasa kita panggil Papa Iko, buat kami adalah sosok yang sangat spesial. Dia contoh yang sangat baik. Dia role model untuk kami semua. Dan sampai kapanpun, Papa Iko akan ada terus di hati kami. Kak Iko itu orang yang sangat perhatian, mengayomi. Kita selalu bilang kalau Kak Iko itu aktivis keluarga, karena selalu menyempatkan untuk terlibat atau ada dalam setiap momen kehidupan kita, dari mulai melahirkan, subuh-subuh kamu telepon, jadi orang pertama yang ada di rumah sakit, selalu menyempatkan dan mau repot gitu untuk kita semua. Cuman mau bilang we love you so much Papa Iko, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kasihnya, untuk anak-anak, untuk kami semua. Kita gak akan pernah bisa lupa untuk ketulusannya. Terima kasih. We love you.
Mentari bersinar begitu indah pagi ini, menerangi jiwa-jiwa yang penuh ceria. Terkenangku akan dirimu yang bahagia di atas sana. Banyak cerita dan kenangan indah yang telah kau tinggalkan di sini. Meski belum kering air mata ini, tapi satu hal yang ku percaya, inilah bukti betapa dia mengasihimu. Ku ingin semua kesedihanku kan terhapus membawa di alam semesta, menatap takjub kurnia sinar yang kuasa, dan melukiskan kata harumnya nirwana. Ingin ku nyanyikan besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi kulihat rahmatmu. Ya, setiap hari kulihat rahmat Tuhan lewat cerita hidupmu. Cerita tentang mereka yang mengalami kebahagiaan lewat apa yang kau lakukan. Cerita tentang hangatnya pelukmu, ramahnya sapamu, dan juga tulusnya hati. Mulai dari tukang parkir, supir taksi, tukang bengkel, bahkan sampai seorang presiden bisa merasakan. Bro Martin Sabah, seiring dengan rasa kehilangan yang belum surut, ingin mengucapkan terima kasih untuk hatinya. Terima kasih untuk kasih sayangnya. Terima kasih untuk semua kalimat yang pernah Bro ucapkan dan menguatkan kita semua. Termasuk juga untuk semua pelajaran yang kami dapat dari Bro Martin. Kami tahu suaramu terhenti bukan karena engkau lelah, tetapi karena tugasmu sudah selesai. Teruslah bernyanyi di hati kami, seperti doamu yang terus teringat hingga kini. We love you, Martin Enrico Sabah. Kala sirna cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Biarkan tanganmu terbuka, menjabat penuh ramah dalam damba harap dan cita. Bila kelak berselimut ceria di lingkaran temarang hidup yang nyata, terciptaku bernestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kau berhapus, membaur di alam semesta, menatap takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya nirwana. Setulus doa yang kini menjelma dan terucap dalam bisu, selamanya terpaut kabur hasrat dan cita-cinta insani. Saya belajar dari suami saya bahwa musik itu bukan hanya sekedar alunan lagu, alunan nada, tapi musik itu adalah sebuah alunan rasa, ekspresi rasa. Ekspresi rasa yang bisa kita ungkapkan kepada orang yang kita sayangin,
pada orang yang kita kagumi. Bahkan ketika saya sedang sedih-sedihnya menghadapi suami saya yang berpulang, ketika saya tidak bisa lagi berdoa, saya hanya bisa menyanyikan satu lagu yang itu mewakili ekspresi terdalam dari hati saya. Itu so magicalnya dari musik. Dan suami saya juga sudah memaknai musik sebagai satu kata cinta terindah, ekspresi terindah untuk Tuhannya yang sangat dia cintain. Jadi selamat Hari Musik buat semuanya. Ekspresikan rasamu, rasa cintamu lewat musik, karena musik is so magical. Setulus doa yang kini menjelma dan terucap dalam bisu selamanya, terpaut kamu, hasrat dan cita-cinta insya